half down. Oke, dan ini dia untuk game kedua dari match kedua kita hari ini. Melihat bagaimana pertemuan Joy dan Suyo akan kembali lagi kita saksikan bersama. Tapi bedanya, Farsha dengan update terbarunya, apakah dia akan jadi lebih agresif? Dan Balesky yang juga sudah mulai memberikan gangguan jelas dengan Chow-nya. Oke, ditemenin ya. Ditemenin dan bahkan kita lihat kemungkinan akan ada retribution. Yes, itu dia. Kemungkinan akan ada retribution. Waduh. Karena kita melihat juga kondisi kali ini, Balesky di sana bisa dengan satu hitnya dapetin ke arah orange buff-nya. Iya, setuju. Tapi ya sebagai kompensasinya tentu damage yang diambil sama Balesky akan jauh lebih dalam juga. Karena itu adalah area jungle dari RRQ di bawah menit yang kedua. Dan kalau kita ngomongin emblem sedikit nih. Mungkin tertuju pada Festival of Blood ya, yang cenderung banyak diambil sama Dairon dan juga Toy. Karena emang dibutuhkan dalam teamfight, tapi jangan lupa nih, untuk teamfight participation berarti RRQ harus memperkuat teamfight 5 di early game-nya nanti. Mungkin beranjak dari menit yang kelima, setelah nanti gerakan dari Sutsujinya akan bermain di laning jauh. Iya ya, karena dari sisi lain juga ngelihat dari Gig sendiri, pergerakan cepat nih ngelihat dari Balesky secara emblem juga ini bakal lari-larian banget mengincar dan mencoba untuk bermain pick off. Tapi jadi pertanyaan adalah untuk damage dealingnya nanti. Karena kan kita selalu melihat kombinasi antara The Way of Dragon dan Burst Damage. Tapi hati-hati karena Riens. Oke, Riens kayaknya akan coba untuk membalikan kembali keadaan. Tapi Riens juga tidak akan terlalu takut dengan Purify yang dia miliki. Dia masih akan cukup berani. Nah, Toy, untuk kondisi kali ini dia agak cukup terpressure tanpa harus bantuan siapa-siapa dari Kadera. Dia benar-benar ditekan abis dan bahkan kalau ngomongin ke leaning phase, Kadera akan sangat lebih cepat untuk melakukan clear minion. Setuju sih. Ini early game yang manis banget untuk Kadera, berbeda dengan game yang pertama. Yang dimana dia nggak bisa main ofensif di laning. Sementara dengan adanya Harit, otomatis akan mempermudah early game bagi Big Fam di area gold lane. Mereka masih butuh sih informasi gimana caranya dari Idok ini bisa menutup jalan ke arah seorang Farsha, Nevin. Karena kalau misalnya Idok nggak nutup ke arah Farsha, ini tidak bisa kita pungkiri. Farsha ini akan segera dengan sangat cepat menyelesaikan Nether Realm. Iya ya, dan kelihatan juga bagaimana sekarang area setup turtle udah mulai dikuasai oleh RRQ Hoshi. Make it. Dipegangin begitu saja dan lihat satu bawah Soulstar berkelas mendapatkan dengan retribution the way of Dragon. Menuju ke arah seorang Sosujin tapi belum bisa di cover dan apa tolak Guardian. Dengan adanya Nether Realm di keluar mengcover Sosujin, tak ada sedikit pun goresan yang terlalu dalam. Iya, Lihat. dilarang menyentuh ya. Ya lagi-lagi kan EOG-nya untuk defensif loh. Bener-bener hanya untuk cover temannya. Idok lagi-lagi memanfaatkan utility yang dia miliki. Dan sekarang Make It. Oke, nampaknya di sana masa menuju ke arah dalam. Make It terus sakit ke arah seorang Red. Tapi one last hit. Ngeblok di tangan dari seorang Make It. Dive in yang sangat tepat masuk ke arah dalam dengan purple buff di tangan dari seorang Make It. Karena kita tidak melihat adanya purple buff di tangan dari sosok seorang Sosujin. Wah, itu cukup licin ya pergerakan dari Make It sendiri. Dan sayangnya tadi memang untuk Sosujin, Retribution-nya lagi nggak ready, kehilangan satu buah purple buff. Wah, ini kalau kita ngomongin soal purple buff yang tadi tentu di level sih. Dan Sosujin dalam ancaman. Sosujin tanpa ada satu pengawalan. Dia masuk terlalu dalam di dalam jungle para pasukan dari tim Geek Farm langsung dipanis oleh seorang Aboy. Aboy dari tadi yang udah mendapatkan concern dari kita pribadi karena dia adalah salah satu pemain yang cukup agresif sebagai mid laner. Aboy. Dan Farsha. Iya, ada Farsha gitu kan. Ya, Wings by Ditambahin lagi. Wings-nya tadi lebih cepat juga movementnya. Apalagi dengan gerakannya sekarang nih, menuju ke area dari Glowing One. Yang tentunya akan membuat nanti regenerasi dari RRQ nggak akan maksimal, Nevin. Ya untuk RRQ sendiri agak sulit memang buat early game kali ini. Terlihat bagaimana mereka udah kehilangan dua pemain. Tapi sebenarnya ya kalau ngelihat secara keseluruhan ini karena belum mulai team fight aja nggak sih Prof? Karena nanti kalau misalnya team fight bakal ada Nether Realm juga dari seorang Riens yang bisa memperpanjang team fightnya. Dan terbukti tadi memang di tertentu yang pertama RRQ yang bisa ngedapetin advantage. Ya tinggal kita tunggu ya, apakah Electrifying Beats-nya bisa memecahkan semua Nether Realm. Karena kalau misalkan, Cadera, baru lihat out of nowhere Cadera. Kali ini berada di kondisi yang cukup berbahaya nampaknya. Dengan recall harus menukar ulang dari Balesky. Standby on position, target utama ke arah belakang. Dan purple buff kembali dihilangkan begitu saja. Target utama mereka menuju ke arah seorang Aboy. Aboy dan padanya Federer kali ini nampaknya Turtle udah di tangan dari tim RRQ sekitar 75%. Ya 75%, 4 pemain udah mulai mengitari area Turtle Gold. Mungkin gak banyak yang bisa dilakukan, tapi apakah akan ada pertukaran yang bisa dilakukan oleh Geek Farm? kayaknya pertukarannya mungkin ke area bottom lane. Karena Make It sudah menghadang di bawah sana. Tapi movement dari Make It bagus banget sih. Iya, karena gue setuju. dia udah tahu gitu loh, kalau Turtle kalah. Oke, dia ambil ungu. Tapi nampaknya Balesky bakal coba ditarik kembali mundur ke arah belakang. Dan sosok dari seorang Baby, target berikan seorang Rich yang ada Rim.
Mau nggak mau trigger Netherrealm berhasil dipaksa oleh seorang Mikids. Membuat para pasukan dari tim RRQ mereka kehilangan satu utility-nya, Nevin. Oke, masih cukup aman kembali lagi. Rins bisa berjalan dengan tenang. Tapi pressure dari Aboy ini loh yang dari tadi gak berhenti-henti. Wah, tegang nih. Waduh, Deg-degan nih. mukanya serius banget. Aduh, gemoynya R7. Ya ini dia untuk MLIDX streamer bersama R7. Memantau ya dari kejauhan juga permainan dari RQ Hoshi. Karena untuk sejauh ini kita melihat lagi bagaimana dari bagian bottom lane-nya sudah mulai jadi incaran. Om Chip. Aduh. Halo. Hai. Oke, The Wild Dragon langsung menuju ke seorang Ito. Cover sangat cepat menuju ke belakang, avatar dia forward defensif, tapi Toy! One last hit Pedal Strike tadi untungnya nggak langsung menuju ke seorang Toy. Kalau Toy dia terkena satu Pedal Strike sudah hilang, dia ditelan bumi, sudah dipastikan Evin. Ya bahaya banget sih pergerakan dari Toy, tapi masih Gila. loh, masih make it. Banget Diambil mau lagi. gangguin lagi dan dapat lagi bro. Nah, tapi permasalahannya udah 3 purple buff diambil. Levelnya Sujin cuma beda 1 loh. Dan Iya. satu lagi, untungnya ini pakai Suyo. Iya, Nggak terlalu bener. depending ya. Gak terlalu depending dan masih bisa dijawab gitu loh sama kontes turtle. Berarti tinggal gimana caranya, sakit banget tapi Oke, dipaksa dari daerah mundur ke belakang dan lihat udah mulai digoncengin oleh seorang Cops. Bahkan di following up dan itu dia Netherrealm. Mencoba untuk melakukan following up dan turun mundur ke arah belakang. Cops gak punya jalan untuk pulang lagi, harus hilang. Ditelan bumi. Riz kembali lagi menjadi satu penyelamat untuk para pasukan dari tim RRQ. Walaupun dia tetap harus keluarin Netherrealm-nya. But it's okay, totally worth it. Cuma jadi pertanyaan apakah dengan satu informasi ya ultimate tersebut The Way of Dragon. Oke, tapi nampaknya Purifier telah dipaksa mundur ke belakang. Paulus Peter maka begitu saja make it! Ini akan menjadi satu poin kill yang bahaya. Karena seluruh keunggulan yang dipegang Make It semuanya jadi sia-sia. Purple buff terbuka. Susuji dapetin point kill. Dapetin turtle. 1.600 gold langsung menggulung menuju ke arah RRQ. wah swingnya jauh banget, ini momentum dipegang balik hanya karena satu gerakan saja. Cover terhadap Dairen sehingga Wah, Dairennya gila. bisa pegang kendali penuh terhadap turtle. Dan memenangkan kuantitas itu yang dicari sama RRQ. Sama satu lagi sih Nevin dan juga Profesor KB. Yep. Ketika The Way of Dragon, Rins dia nggak pakai Purify langsung. Kenapa? Supaya dia tetap membuat Parsianya titik dari Feather Strike-nya ke dia. Feather Strike ketika Baluski di tengah ditarik ke dalam pit Turtle. Jadi Baluski nyangkut. Ya, dan tadi emang secara damage sebenarnya dari Geek Fam belum bisa ya untuk menghadapi tim fight besar yang disediakan oleh RQ Hoshi sendiri. Dan Dairen ini sakitnya bukan main lagi sih, tapi 3 pemain dikirim ke atas untuk Dairen. Tapi kali ini kayaknya dia harus tumbang deh, karena tidak akan bisa menyelamatkan dengan terlalu banyak posisi terbuka. Tapi terlalu banyak waktu yang diberikan oleh para pasukan dari tim RRQ terhadap Dairen tadi. Terlalu banyak waktu, sayangnya belum ada pertukaran. Dan Masalahnya pertukarannya mid lane. Iya. mid Itu outer lebih turret. mahal. Tuh, dan sekarang dari kehadirannya juga udah mulai menjadi target selanjutnya dari RQ. Mereka kirim 4 pemain ke bagian bawah. Oh, Konsil Gaming dari sosok seorang Baluski kali ini untuk sulit mencari siapapun yang bisa dia tendang. Toy terlalu dini untuk menundangkan seorang Toy, menumbangkan dia. Ini nggak cukup baik ketika dua cover yang sigap berada di arah bottom lane. Experience, Purify, Idok. Terlalu banyak sword skill yang bisa menyelamatkan dia, terlalu keras. Jadi Balai juga agak cukup bingung. Dan nambah 1% nih untuk audience predictions-nya masih. Tadi 88. Iya, tadi 88, nambah 12. Nambah 1 ya? 1% dari sekian ribu orang yang Iya, nonton makanya, tinggi loh. Nambah. 1% dari 1.000 berapa nih, Bet? 1% dari 1000, bagi 100 bang. 100 lah. Iya, Dari 10.000, 1%? 1.000. 1000. Ragu gitu jawabnya. Anyway, untuk sekarang ya setupnya akan di-build lagi sama Geek Fam karena mereka pegang Chow. Jadi mereka harus buka duluan. Tinggal gimana caranya nge-react apalagi dengan adanya Revitalize mungkin dari Idok. Ya, tapi kalau ngomongin Gops ya dia udah nggak bisa terlalu masuk lebih dalam dan nggak berani selama masih ada Rinsia di sana Dede. Ya, dan sekarang Lord yang kembali lagi bakal menjadi incaran utama dari Sutsujin Suyo. Yang bisa dibilang lebih stabil ke arah objektif kali ini harus sedikit bersabar. Mengingat ya, tanpa kehadiran dari Idok, ini akan sedikit lebih sulit buat mereka. Wah, ini yang paling sedikit repot ya adalah Gopsnya sebenarnya kalau boleh jujur. Iya. Karena semenjak ada Faramis last pick tadi ya. Bingung dia. Itu dia bingung, dia mau buka ultimate, tapi nanti disemprot ya kan.
pakai Ghostbuster hilang nanti jadi tiba-tiba. Yang buka ultimate-nya juga salah. Tapi lihat di sini, lihat mereka menuju ke arah seorang Toy. Targetnya terlalu cepat untuk meng-cover Toy dan Aboy. Dia nggak buka main restrain tadi begitu saja. Purify Gaming bisa menyelamatkan dirinya. Meanwhile, para pasukan dari tim RRQ memaksa lebih. Dengan Palace yang akan dimakan para pasukan dari tim Geek Farm. Harus mundur sedang Tyrant. Metal Detector berhasil mencari di mana keberadaan dari seorang Make It. Tercuri begitu saja Toy, terlalu sakit, langsung di cover dengan ada Netherrealm. Dan bahkan Make It still survive in the bottom lane, dipaksa oleh Tyrant supaya tetap menjadi point kill. Kadera versus everybody, double kill, lagi for triple kill Kadera. Kali ini mencoba untuk bersinar, satu point kill dan Purify Gaming didapatkan. Tyrant mencoba untuk menutup duel Dragon, mencoba untuk menghalangi pergerakan dari seorang Tyrant dan juga kawan-kawan. Gold nampaknya bersama dengan seorang Balisky harus menjadi korban keganasan perpasukan dari tim RRQ. Dan lihat Tyrant kali ini membuat sosok seorang Kadera menjadi korban yang ketiga. Karena tidak ada kata Jalil lagi untuk bisa pulang bersama dengan Aboy. Dan Purify, no Ferry dan Tyrant. Alphonse is never enough. Aboy still survive in the bottom lane. Wow, satu pertarungan panjang dilakukan oleh kedua belah tim. Tapi memang ada pertukaran Gila, akhirnya Kadera menuju ke arah Riz. Tapi ya, Kadera sih ini benar-benar spotlight kita hari ini. Dia sampai force purify ya, hanya untuk bertahan hidup di tengah-tengah tim fight yang begitu chaotic. Dan memecahkan Netherrealm loh, itu yang paling terpenting. Gila Kadera sih. Benar-benar perform banget kali ini nampaknya. Lihat Mekis mencoba untuk masuk, ditutup oleh seorang Idong. Target utama mereka mengejar seorang Mekis. Defense jadi pilihan utama. Dan berpasukan dari tim RRQ. Mereka coba untuk mendapatkan drop. Tapi Tyrant kali ini akan membuat Gobs terperangkap. Gobs, where are you going? Gak boleh pulang. Maunya digoyang dan hilang begitu saja. Ya, tidak dapat turtle dihilangkan karena Gobs hanya ada satu inner turret saja. Mungkin dia ada top lane yang bisa dibilang menjadi pertukaran. Tapi itu pun gak worth it karena sekarang dari Geek Fam mereka harus mulai mencari cara defensif yang paling tepat menghadapi permainan agresif dari Arkeoshi. Wah, ini dengan adanya Lord ya. Udah pasti yang namanya inner turret bakal coba buat dipaksa dapatkan. Apalagi Blade of Despair dari Setsujin. Damage-nya akan lebih berasa, even mungkin ke Gobs. Karena Gobs masih kurang nih dari segi item-item badannya. Coba, kalau kita kan sempat berbicara dengan pas Pamtoy, lihat. Toy tidak memberikan satu point kill, tapi dia tetap di cover. Tetap. Itulah dimana satu suaranya nih Vin yang cukup mahal. Iya, mereka tahu target utamanya, winning position mereka di area late game seperti apa. Lordnya masih bisa tahan, tapi ini Shakti. Way of Dragon menjadi seorang Tyrant, digagalkan dan Netherrealm. Membalikan kembali karena bawa seorang Balisky, terperangkap di depan sana. Satu point kill dengan Sky Pixel akhirnya menggunakan seorang Balisky. Kadera harus mundur ke arah belakang karena Mekis berhasil menuntaskan tugasnya untuk menyelesaikan loop top lane. Ya, itu dia investasi ke arah Toy yang berhasil karena dengan satu hit saja Balisky langsung menghilang tanpa jejak. Dan sekarang dari Mekis juga harus sedikit berhati-hati. Area base mereka sudah mulai menjadi tempat jajahan dari RRQ dan mereka akan mendekat lagi. Tapi sayangnya masih ada Feather Ice Strike. Sakit banget Aboy. Ya, dia kena Dead Sonata soalnya. Iya, dan bahkan lihat, ini kalau bisa dibilang, Toy ini pakai skin yang original kan? Iya, Kayak Tuturu ya, lihat-lihat ya. makanya. Dari awal ya, no skin. No skin. Oke. Tapi kita lihat para pasukan dari tim RRQ membuat para pasukan dari tim Geek Farm kali ini dari goldnya yang pernah sempat mereka pegang. Jauh banget Devin kali ini langsung menuju di 4.000. Bahkan untuk menumbangkan Idok. Yep. Jujur mereka butuh 4 orang minimal. Ya, Tanpa Gobs gak apa-apa, tapi 4 orang ya. ya. 4 orang itu nge-buying time banyak banget sih. Sehingga banyak Pasti. banget space yang bisa diambil juga nanti sama Arkeoshi. Ya, udah pasti nih, ini space-nya yang diciptakan malah nggak ada masalah Nevin. Tapi jatuhnya karena nggak ada hero yang buat split push tadi yang udah sempat kita mention, walaupun Iya. mungkin meredamnya kekuatan dari late game-nya, tapi setidaknya early game-nya udah didapatkan sama Geek Farm, namun nggak berlangsung lama masalahnya early game. Tapi aku kemarin lihat permainan ini Profesor dari seorang Kelra untuk menggunakan Rhapsody-nya ini. Dia tuh Rhapsody-nya tuh nggak sampai selesai. Iya. Rhapsody-nya nggak sampai selesai supaya 3 bisa peluru udah. 3 peluru udah supaya energinya tetap banyak dan dia tetap bisa spamming tuh Devin. Betul. Walaupun Rondo mendapatkan energi lagi ya. Iya. Tapi Rhapsody-nya nggak 6 aja tuh udah bagus sebenarnya. Peluru terakhir yang meledak itu biasanya mengeluarkan cukup banyak energi. Dan aku melihat itu dari Kelra. Aku penasaran di menit kedua. Kelra bisa mendapatkan Hunter Strike. Menit kedua loh. Ya, itu bakal memperkuat team fight banget sih sebenarnya ya. Apalagi kalau misalnya sekarang ngelihat dari segi objektif yang udah mulai muncul, objektif Lord Setsujin. Udah pasti akan langsung ada di sana. Tapi yang jadi pertanyaan, ini mau trade ke arah mana lagi? Trade-nya kayaknya nggak akan ke arah team fight sih. Tapi kalau Nevin sadar tuh lihat Toy.
Dipencet Rhapsody-nya nih. Tek 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 nanti selesai. Udah. Tuh. Gak sampai full kan? Iya, iya, iya. Gak sampai tek 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 dar. Gak sampai full dar. Cukup. Nah, biar dia bisa spamming lagi. Apalagi butuh tifat jangka panjang ya. Iya, karena energinya ada. Karena bisa di-cancel. Tapi depan sana Palois harus play ke for defensif. Idok mencoba untuk mendapatkan serang Kadera. Fokus ke arah belakang. Idok akan menaruhkan dia for defensif. Berhasil menyelamatkan dirinya, tapi nampaknya Palois berhasil menendang satu orang. Dipalaskan dengan adanya Risia dengan dead run satu default design. 2 point kill. Lihat RRQ membalikan keadaan di mana Kadera udah tidak memiliki zaman force dan masih 1 point kill Kadera dapatkan. Kali ini membalikan kembali keadaan Kadera versus everybody. Kadera versus Sai bersama dengan Susujin. Lihat mereka semua kebingungan untuk bisa menangkap Kadera dan bahkan Dairut sekalipun gak bisa memegang ke arah Kadera. Make it. Mencari di mana Susujin berada dan Kadera again. Kadera strikes again. Iya, iya, iya. Ini mengerikan banget ya. Pergerakan dari Kadera yang kembali lagi memukul Araki Honji. Gila Kadera. Supaya nggak terlalu cepat mereka balik ke area Lordnya. Supaya ada waktu supaya Baloy dan juga Goms kembali ke area objektif. Udah ada lagi tuh sama sportsnya tuh. Ya, ini bakal team fight lagi sih seharusnya yang bakal dipaksa sama Geek Fam. Karena mid game mereka kuat banget. Mereka punya Joy, mereka punya Harit. Dua tipikal hero yang bahkan bisa langsung dive in ke belakang. Menyelesaikan Netherrealm dengan sangat cepat. Dan udah pasti tentu Toy akan terancam sekali. Ya, ini udah mulai tahan nafas nih permainan dari Kadera. Karena Dairon udah mulai mendekat juga. Gila, lihat damage yang diberikan sama Foss. Mau ke arah belakang dengan ada Netherrealm. Tidak bisa terlalu kuat untuk ke arah belakang. Riz hilang itu saja. Double kill Kadera. Again and again. Membuat perpasukan dari tim RRQ mundur Nevin. Wah, ini Lordnya bakal bebas. Bakal menjadi milik dari Geek Fam dan RRQ. What happened? Kadera. Jujur Kadera yang merubah segalanya menjadi lebih indah untuk kali ini. Ya, modal Holy Crystal ya, yang tadi sempat kita mention. Kalau misalkan RRQ harus lebih kuat dari sisi early game-nya. Karena beranjak ke mid game to late game, ini kekuatan dari Harit dan Joy akan mencapai power spike maksimalnya. Ya, dan ini hero nyaman ya dari seorang Aboy. 21 kali picks masuk ke dalam top 5 most pick untuk seorang Aboy. Jadi gak heran gameplay Varsha yang memang begitu mengerikan. Akan kita lihat setelah lagi Twilight Armor untuk seorang Gops. Nah, akhirnya ada item yang cukup untuk menahan damage dari member RRQ. Dengan ada Twilight Armor setidaknya dia tidak akan terkena burst damage yang lebih banyak lagi. Termasuk dari Lin atau bahkan dari Toy. Ya, tapi ini Lordnya udah mulai mendekat dari area top lane. RRQ Hoshi. Mereka masih bisa melakukan clearing cepat di bagian mid lane, tapi untuk defensif. Dan The Realm kah yang akan menyelamatkan mereka karena ini semua akan kembali lagi kepada momentum. No high ground kali ini nampaknya Nevin dan lihat perpasukan dari tim RRQ. Mereka benar-benar tersiksa banget ketika ada Kadera di depan sana. Bahkan Susujin sekalipun gak bisa menangkap serang Kadera. Mendapatkan satu momen, make it almost is never enough. Susujin hampir saja tumbang. Lihat itu hanya ditempel 2 kali tempo saja. Belum bernyanyi dengan pianonya. Yeah. Itu baru 2 tempo, 2 ritme doang Nevin. Ya, dan ini 2 base turret menjadi milik Geek Fam. RRQ Hoshi, mereka kayaknya bakal kesulitan deh kalau misalnya dipaksa untuk bermain di sekitar area base. Dan apakah bermain di area luar bakal menjadi jawaban untuk RRQ? Wah, kayaknya sabar dulu sih kalau misalkan untuk bermain di area luar ya Nevin ya. Karena area jungle pasti akan dikuasai sama Baloyski. Ingat di sini ada Chow yang menandakan power pick off dari Geek Fam akan sangat tinggi sekali. Dan harus lebih berhati-hati karena selain Dairon dan juga Rins tidak akan ada yang bisa nge-cancel the way of Dragon. Yes, betul banget. Tapi gue lebih concern ke arah Kadera tetap sih. Mereka nih sampai sekarang belum ada jawaban untuk Kadera siapa. Idok dengan tahunnya itu bakal bisa dipecahin pakai Purify. Ya. Dia nggak ada yang mengikat pasti Nevin. 18 menit udah mulai berjalan dan Geek Fam sepertinya masih menunggu momentum yang tepat atau lebih tepatnya juga menunggu objektif nih untuk kemenangan yang lebih pasti. Ya, yang bisa mengikat mungkin di sini cuma ada Dairon ya. Tapi itu pun harus make it dan juga Kadera karena dua-duanya rely banget sama Dash kan. Iya. Dah, tapi masalahnya kita nggak pernah ngelihat Kadera dan juga make it. Itu berdekatan loh. Sempat terikat sekali doang. Tapi Sekali doang. Nah kalau ini beneran berhasil keikat dua-duanya dan nggak di follow up, ini bakal menjadi momentum yang rugi banget sih. Kalau berhasil di follow up, itu dua orang hilang. Aboy sekalipun dengan hero nyamannya dia nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Ya, cara item sih sebenarnya untuk Daryl sendiri udah ada si Halbert ya yang juga diamanin untuk ngebuat ya supaya nggak terlalu tebal dari Geek Fam-nya sendiri. Tapi Gops dengan Twilight Armor ini tetap jadi satu kesulitan untuk ditembus. Lord Evolve sudah mulai Ini masuk dia. menit 19. Lord yang sangat ganas tentunya. Dan harus didapatkan oleh siapapun. 1000 ke Idok. Gila. Dengan Athena Shield. Wild Dragon telah dikeluarkan menuju ke Sunshine dan fokus menuju ke seorang Aboy.
Tapi untuk ke arah belakang, Kadera! Terlalu sakit, tidak bisa di-cover dan lihat. Winter Crown mencoba diselamatkan dengan satu buah net wave. Untuk ke arah belakang perpasukan dari tim RRQ. Masih menahan dengan adanya sosok dari Ido yang masih memiliki net wave. Dan Colt harus hilang terkena satu. Skypisser Harta Tata Dead Sonata. Wow, dan itu dia satu suara dari RRQ Hoshi Gops yang benar-benar menjadi target utama. Tapi untuk dapetin ke arah Lord, apakah ini masih bisa dilanggar oleh RRQ? Ingat, masih ada pedal efek juga. Monster Gaming, Duel Dragon kali ini tanpa follow lihat damage. Kebanggaan para pasukan dari tim RRQ, mereka diporo-porokan dengan Mekis. Mekis belum mendapatkan dan terikat. Apa terapkan dia dan hilang immortality. Para pasukan dari tim RRQ, mereka harus mendapatkan Mekis. Tapi Kadera versus everybody mencoba untuk bergoyang. Double kill, mungkin for triple kill. Dan bangga para pasukan dari tim RRQ, mereka gagal mendapatkan Kadera immortality dan Toy. One by one situation, Kadera still survive. Shutdown terjadi dan oh my god, Toy! One by one situation, Kadera! Kadera again! Berhasil membuat tim RRQ kepusingan dan wipe out! Wave ini sudah mulai masuk juga dari bagian bottom lane dari 3 arah, bahkan bisa dibawa Gila. oleh Geek Fam kali ini. Riz, seorang di